Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dar Satria Prabowo dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran UHAMKA. Izin bertanya dokter, untuk akhir-akhir ini mengenai banyaknya kasus cuci darah atau cuci ginjal dan diabetes pada anak, ini sudah mulai banyak terjadi. Mungkin saya ingin mengetahui apa yang dapat memicunya dan bagaimana cara mencegahnya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama saya, Dr. Gia Pandita, dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA pada acara Curhat HAMKA Muda. Ada pertanyaan yang menarik, yaitu tentang hemodialisis atau cuci darah pada anak-anak dan kejadian diabetes pada anak-anak. Baik, sebelumnya berdasarkan data statistik, sebenarnya kejadian tindakan hemodialisis atau cuci darah pada beberapa tahun terakhir ini pada anak-anak sebenarnya tidak terlalu meningkat secara statistik. Demikian juga dengan kejadian diabetes juga tidak terlalu meningkat, khususnya diabetes tipe 2 maupun tipe 1 yang terjadi pada anak-anak. Mungkin sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa itu hemodialisis, bagaimana indikasinya, dan kenapa anak-anak itu bisa harus dilakukan tindakan hemodialisis. Jadi begini, hemodialisis atau cuci darah itu kan merupakan suatu tindakan untuk membantu ginjal, karena ginjal sudah tidak dapat berfungsi dengan baik khususnya dalam membuang sisa-sisa metabolit akibat metabolisme, sehingga perlu dibantu oleh tindakan hemodialisis atau cuci darah. Nah, ini terjadi pada kasus-kasus di mana ginjal sudah mengalami gagal ginjal, baik itu gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis. Jadi seseorang yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, kemudian akhirnya pada titik tertentu terjadi gagal ginjal, baik gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis, maka ini sebagai salah satu indikasi perlunya dilakukan tindakan hemodialisis atau tindakan cuci darah. Nah, sehingga kita harus melihat nih, apa saja penyebab kejadian gagal ginjal yang mengakibatkan nanti harus dilakukan tindakan hemodialisis. Penyebab gagal ginjal pada dewasa berbeda dengan penyebab gagal ginjal pada anak-anak. Kalau pada dewasa, sebagian besar penyebab gagal ginjal adalah akibat dari hipertensi dan diabetes. Nah, ini berbeda dengan anak-anak. Kalau anak-anak, gagal ginjal terutama disebabkan oleh gangguan bawaan, gitu, itu atau kongenital istilahnya. Kemudian juga, jadi selain penyakit bawaan, juga adanya inflamasi pada ginjal yang kita kenal, salah satunya adalah sindroma nefrotik akibat terjadinya glomerulonefritis, atau bisa juga akibat infeksi pada ginjal, atau juga akibat autoimun. Sebenarnya itu penyebab-penyebab terbanyak terjadinya gagal ginjal pada anak-anak, dan ini yang mengakibatkan perlunya dilakukan tindakan cuci darah pada anak-anak. Sementara kalau dewasa tadi kejadiannya disebabkan oleh hipertensi dan diabetes. Kemudian untuk diabetes pada anak-anak agak berbeda dengan diabetes pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak, sebagian besar diabetesnya adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu diakibatkan oleh rusaknya sel-sel di pankreas, sehingga tidak mampu lagi untuk menghasilkan insulin untuk memetabolisme glukosa. Penyebab gangguan atau kerusakan sel-sel saraf pada anak-anak ini banyak penyebabnya, antara lain bisa karena kongenital, bawaan lahir, bisa juga karena gangguan-gangguan tertentu, misalkan toksin, infeksi, dan lain-lain. Ini berbeda dengan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 meskipun bisa juga terjadi pada anak-anak, gitu, tapi lebih sering terjadi pada dewasa. Kalau diabetes tipe 2 ini kan penyebabnya karena hiperglikemia kronis, jadi tingginya kadar gula darah pada seseorang yang berlangsung dalam jangka waktu lama, sehingga ini kemudian mengakibatkan gangguan-gangguan pada beberapa organ, dan terjadilah diabetes tipe 2. Itu. Pada tadi yang kita kembali ke masalah cuci darah tadi, jadi pada anak-anak
penyebab cuci darah tadi bukan terutama disebabkan oleh diabetes tipe 2 tadi, tapi lebih disebabkan oleh penyakit-penyakit tadi yang kongenital atau inflamasi, infeksi ataupun autoimun. Kemudian banyak sekarang dikaitkan dengan konsumsi gula, makanan tinggi gula gitu pada anak-anak. Sebenarnya makanan-makanan atau minuman tinggi gula itu tidak langsung mengakibatkan gagal ginjal pada anak, kemudian mengakibatkan perlunya cuci darah. Konsumsi gula yang berlebihan pada anak-anak, baik dari makanan atau minuman, kalau terjadi dalam jangka waktu lama dengan dosis yang tinggi, biasanya kalau pada anak-anak akan menimbulkan terjadinya obesitas pada anak-anak. Dan ini kalau terus-terusan pada masa remaja atau dewasa akan memicu terjadinya diabetes tipe 2 tadi, dan kemudian selanjutnya akan bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal yang kemungkinan memerlukan cuci darah. Jadi kalau pada anak-anak bukan langsung disebabkan oleh makanan atau minuman yang tinggi gula tadi, gitu. Tetapi makanan dan minuman yang tinggi gula tadi dapat mengakibatkan misalkan tadi terjadinya obesitas, dan kemudian pada saat dewasa akan rentan terjadinya diabetes yang kemudian bisa jatuh pada gagal ginjal yang memerlukan cuci darah. Nah, ini harus diwaspadai, sehingga sarannya adalah untuk anak-anak maupun untuk kita yang sudah dewasa juga harus diperhatikan konsumsi gula dalam konsumsi harian kita. Yang dianjurkan untuk konsumsi gula pada orang dewasa itu kan hanya sekitar 50 gram. 50 mg maksud saya. Jadi sekitar 4 sendok makan ya, sekitar 4 sendok makan gula per hari. Nah, ini harus diperhatikan karena banyak sekali makanan-makanan kita yang tinggi gula. Di samping itu perlu juga diperhatikan untuk konsumsi jumlah cairan. Jadi pada anak-anak diharapkan jumlah cairan harus cukup, sehingga dan cairan yang diminum itu harus yang tidak atau kurang mengandung gula. Sebaiknya minum air putih yang banyak sesuai dengan berat badan. Selain itu kita juga harus memperhatikan konsumsi garam dan juga konsumsi minyak atau lemak yang ada di dalam minyak. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.